sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini. Akan dimulai dengan berita MAPAK 2024, dialog dosen dan tendik bersama rektor. Rektor Universitas Pajajaran bersama para wakil rektor gelar pertemuan bersama para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pajajaran di Taman Balai Santika Unpad. Kegiatan diawali dengan defile para dosen dari masing-masing fakultas serta menampilkan yel-yel terbaik. Kegiatan MAPAK 2024 sendiri merupakan pertemuan yang bertujuan untuk membangun kolaborasi para dosen dengan rektor dan para wakil rektor. Selain sebagai bentuk kegiatan silaturahmi, berkumpulnya para dosen ini merupakan bentuk dukungan untuk tercapaian visi dan misi menuju ranking 500 terbaik dunia. Dalam sambutannya, Rektor Unpad berharap agar tahun 2024 Tridharma menjadi pokok, serta memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa. Selain itu, para dosen agar bergerak lebih produktif lagi dari tahun sebelumnya dalam bidang riset dan inovasi. Sementara untuk tenaga kependidikan, Rektor Universitas Pajajaran mengapresiasi sejumlah masukan dari perwakilan tenaga kependidikan seperti akselerasi semangat tendik untuk lebih produktif, inovatif, sejahtera, dan bahagia. Lalu MAPAK 2024 ini dimaksudkan adalah kita membangun kolaborasi lebih bonding lagi untuk mewujudkan Unpad masuk 500 dunia. Semangat, bisa kan? Nah, para guru besar, para dosen, semua pasti bisa. Karena ternyata Unpad itu bisa, dan Unpad itu semakin keren sebetulnya. Lalu 2024 ada apa lagi? Tujuan kita adalah, sekali lagi Bapak Ibu, tetap Tridharma menjadi pokok, layani mahasiswa kita sebaik mungkin. Mereka adalah generasi masa depan Unpad. Kemudian kegiatan riset tetap ditingkatkan, bantu dosen-dosen muda menghasilkan karya publikasi yang berkualitas. Kegiatan inovasi juga sama ditingkatkan. Kemudian kita ingin sekali lagi membuat wajah Unpad menjadi lebih berseri lagi di tahun 2024. Terakhir dari saya, 2024 ada apa lagi? Pertama, kita akan 2024 tetap semangat. Kita akan punya presiden baru. Semangat kan? Dan kita akan punya rektor baru. Semangat ya? Oke. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi tetap kita kondusif, membuat Unpad lebih maju lagi insya Allah di tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya. Demikian sambutan Teh Yeni. Sejumlah dosen dan tenaga kependidikan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan masukan secara langsung kepada pimpinan di lingkungan Universitas Pajajaran dalam sesi dialog. Sejumlah masukan dan harapan disampaikan dari perwakilan dosen dan tenaga kependidikan yang bermanfaat bagi kemajuan Unpad di masa yang akan datang. Kegiatan MAPAK 2024 semakin meriah dengan sejumlah penampilan hiburan dari masing-masing fakultas serta stand makanan dan minuman bagi seluruh dosen. Selain itu, terdapat pembagian hadiah bagi fakultas, dosen, dan tenaga kependidikan. Dari Jatinangor, Sumedang, Aras Arafani, Banyumurti melaporkan. Dalam rangka pengembangan kompetensi mahasiswa, Tim Pusat Program Kreativitas Mahasiswa atau PPKM Universitas Semarang menyelenggarakan workshop pembuatan proposal Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM pada Kamis lalu di Gedung Auditorium Insinyur Wijatmoko yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan workshop ini juga diikuti 414 orang mahasiswa, Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Juneji SHI MH mendukung mahasiswa untuk meningkatkan prestasi di bidang akademik.
hari ini Universitas Semarang mengadakan workshop program kreativitas mahasiswa yang kemudian pada intinya tujuannya salah satunya mengembangkan bagaimana proposal-proposal yang dibuat oleh mahasiswa, gagasan-gagasan yang dibuat oleh mahasiswa dalam bentuk proposal nantinya dapat diajukan dalam program yang dibuat oleh pemerintah yang menginisiasi daripada kreativitas mahasiswa tersebut dan mendanai proposal-proposal tersebut. Di dalam hal ini kami mengundang salah satu pembicara dari kementerian langsung, yaitu Mas Febri, yang kami harapkan memang menyampaikan hal-hal yang detail, ya, bagaimana kemudian perspektifnya ke depan untuk kemudian membimbing adik-adik semua para mahasiswa USM untuk menjadikan proposalnya berkualitas. Sejauh ini bagaimana perkembangan proposal atau PKM di Fakultas? Secara bertahap kita pelan-pelan namun pasti mengembangkan berbagai macam proposal yang dibuat oleh mahasiswa. Harapan besar kami nantinya proposal-proposal yang dibuat tersebut memang benar-benar memiliki kualitas untuk bisa didanai oleh kementerian langsung dan kemudian difasilitasi untuk menjadi satu proposal yang memang dari sisi kedepannya nanti dapat mereka kembangkan terus dalam program-program pengembangan karir mereka, pengembangan taraf ekonomi mereka, sehingga kemudian para mahasiswa USM nantinya benar-benar menjadi mahasiswa yang kemudian berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara, yaitu dalam hal ini adalah memajukan anak-anak muda kita. Oke, terakhir Pak, ada target dari Universitas Semarang sendiri untuk proposal ini? Ya, target kami yang lolos banyak prinsipnya. Jadi kalau kemudian di tahun ini ada 5 proposal yang lolos, kami berharap tahun depan ada puluhan yang kemudian lolos. Sehingga kemudian selain kemudian didanai oleh didanai oleh kementerian langsung, kami juga berharap kemudian kreativitas tersebut dapat dikembangkan secara terus-menerus. Workshop pembuatan proposal program kreativitas mahasiswa ini juga turut menghadirkan Febri Rahman, analis kemahasiswaan, subkoordinasi penalaran kreativitas, minat dan bakat kesejahteraan, Direktorat Jenderal Dikti Ristek Kemendikbud Ristek. Selain itu juga turut dihadiri oleh Harmini STMN sebagai reviewer PKM internal. Oke, baik, terima kasih. Jadi acara pagi hari ini kita mengangkat tema workshop penulisan proposal program kreativitas mahasiswa. Jadi antusias dari mahasiswa cukup luar biasa sekali, baik itu di offline maupun di online, karena kita menyelenggarakan secara hybrid. Jadi antusias mereka sangat luar biasa. Materi-materi yang disampaikan oleh narasumber yang dari Belmawa juga cukup komprehensif, cukup lengkap, mulai dari bagaimana menyusun sebuah proposal, kemudian pelaksanaan sampai kemuarannya adalah di PIMNAS. Oke. Sejauh ini gimana Bu? Mahasiswa Universitas Semarang ini turut aktif dalam pembuatan program kreativitas mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa USM khususnya yang KIPK memang kita memberikan kewajiban mereka untuk menyusun, ya, wajib menyusun proposal PKM, sehingga antusiasmenya juga sangat tinggi. Mereka bersaing, ya, satu sama lain untuk menuliskan sebuah proposal yang qualified, tentunya yang nantinya bisa mendapatkan pendanaan dari kementerian. Oke, sejauh di tahun ini ada berapa proposal? Di tahun ini kebetulan USM kita mengirimkan 71 proposal yang siap untuk di-upload, ya. Kita siap upload itu 71 proposal, kemudian alhamdulillah mendapatkan pendanaan 6 proposal. Dari skema PKMK-nya itu ada 4 proposal dan PKMPM-nya 2 proposal. Boleh disebutkan mungkin Bu dari banyak proposal itu jenisnya apa? Ya, jenis-jenis proposal yang ditawarkan oleh Belmawa itu sebenarnya ada 2 skema, ya, ada skema pendanaan dan juga skema insentif. Kalau skema pendanaan itu ada 9 bidang, PKM riset, ya, riset itu ada 2, ada riset eksakta dan riset sosial humaniora, kemudian ada PKM pengabdian masyarakat, ada PKM penerapan iptek, kemudian ada PKM Karsa Cipta, ada PKM Karya Inovasi, ada PKM VGK, kemudian kalau yang insentif itu ada PKM GFT, ya, Gagasan Futuristik Tertulis, dan PKM Artikel Ilmiah. Mungkin ada harapan buat mahasiswa
Iya, harapannya tentunya em, di tahun ini, di tahun 2024 kita memang tujuan dari USM sendiri adalah menaikkan prestasi akademik. Jadi harapan kami banyak proposal yang qualified ya, yang mendapatkan pendanaan. Di tahun ini target kami mungkin bisa 20 proposal lebih yang bisa mendapatkan pendanaan, karena memang di beberapa tahun terakhir kita cukup menurun, dan kita akan coba naikkan lagi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan harapannya dari apa yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan proposal, insya Allah bulan Februari akan dibuka lagi untuk untuk penerimaan proposal PKM tahun 2024, dan harapan kami dari mahasiswa-mahasiswa USM ini bisa mengirimkan proposal yang berkualitas ya, dan tentunya akan kami dari tim PPKM ya, Pusat Program Pengembangan Creativity Mahasiswa yang di USM, akan terus mendampingi sampai final, sampai mungkin terlaksananya program PKM. Kreativitas produksi menjadi salah satu kunci yang harus dipegang oleh tim produksi televisi saat ini. Banyaknya platform yang lebih cepat menjadikan kreativitas kunci utama. Hal ini disampaikan Yasman Adi, salah satu produser iNews Biro Jawa Timur. Kunjungan teman-teman dari Timor Leste, dari UB juga TV berkunjung di studio kita yang kebetulan ada di Surabaya. Ya, kita sama-sama belajar di sini, tukar pikiran bahwa memang seperti ini industri televisi, bagaimana kita bisa saling support, saling belajar bahwa kebutuhan TV seperti yang tadi yang kita jelaskan tadi. Pada intinya memang yang penting di dunia televisi itu kreativitas, baik meskipun di divisi news maupun divisi produksi. Melalui kreativitas, diharapkan insan televisi dapat terus bertahan dan berkembang dalam memberikan program kepada masyarakat. Kenaikan harga beras menjadi perhatian besar selama tahun 2023. Berkurangnya pasokan akibat dari perubahan iklim membuat harga beras bergerak naik sepanjang tahun. Kepala BPS Jatim Dr. Zulkifli mengatakan, kenaikan harga beras tertinggi terjadi pada bulan Maret yang bertepatan dengan bulan puasa dan pada bulan September 2023. Grafik itu pergerakan harga selama tahun 2023 sudah terjadi atau dari kenaikan harga beras yang sudah merangkak mulai tahun 2022. Walaupun di tahun 2022 kita lihat bahwa harga beras itu terlihat sangat fluktuatif, namun kalau kita perhatikan di tahun 2023 maka harga beras itu cenderung tajam. Sehingga kalau kita bandingkan antara inflasi dan produksi beras, maka apabila terjadi produksi beras yang tinggi, umumnya maka akan terjadi inflasi rendah, bahkan terjadi deflasi. Terjadinya inflasi komoditas beras terlihat itu adalah bulan September 2023. Setelah sebelumnya pada bulan Mei sampai Juli dia sempat mengalami deflasi. Dari 8 kabupaten kota di Jawa Timur yang menjadi pantauan indeks harga konsumen, kenaikan tertinggi inflasi akibat beras terjadi di Kabupaten Sumeneb. Namun secara umum beras menyumbang inflasi di semua kabupaten kota IHK selama tahun 2023.
Beras sebagai komoditas bahan pokok harian menjadi perhatian pemerintah dalam mengatur ketersediaan dan harganya. Selama tahun 2023, harga beras mengalami kenaikan akibat dari pasokan yang berkurang. Menurut Kepala BPS Jatim Zulkifli, kenaikan harga beras mencapai 20,55%. Kenaikan ini menempati peringkat ketiga setelah cabai merah dan cabai rawit. Komoditas sepanjang tahun 2023 yang terlihat menyumbangkan inflasi, beras tercatat mengalami kenaikan 20,55% sepanjang tahun 2023 ini dengan andil yang cukup signifikan 0,83%. Juga terlihat mengalami kenaikan yang signifikan 84,20% sepanjang tahun 2023 dengan andil 0,19%, dan emas perhiasan juga terus merangkak mengalami kenaikan sebesar 11,70%. Perubahan iklim yang terjadi selama setahun 2023 juga berdampak kepada siklus pertanian yang mengakibatkan panen petani berkurang. Pemerintah tercatat melakukan impor beras dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Lari Napaktilas Raden Wijaya tahun kedua ini bertujuan untuk mewujudkan semangat kebrawijayaan melalui langkah nyata. Hal ini disampaikan inisiator Lari Napaktilas, Profesor Sasmito Djati. Tujuan dari Napaktilas ini sebetulnya sesuai dengan visi Universitas Brawijaya yang sering disampaikan oleh orang-orang para guru besar di Senat maupun di MWA, yaitu tentang Brawijayan. Nah, makna dari Brawijayan itu kan masih abstrak. Nah, kami ingin mengimplementasikan dalam kegiatan yang lebih sederhana. Nah, untuk itu kami Brawijaya itu kan nama raja di Mojopahit. Raja yang pertama, Brawijaya I, ini Raden Wijaya. Nah, beliau ini dimakamkan di sini, yang sebetulnya mendirikan Brawijaya, mendirikan Mojopahit, yang akhirnya jadi ide berdirinya Universitas Brawijaya. Nanti kita menelusuri beberapa petilasan, termasuk nanti ada beberapa candi yang kita lewati, supaya nanti bisa kita secara fisik, psikomotorik merasakan sebenarnya makna dari Brawijaya itu apa. Hal yang sama juga ditegaskan Direktur DPKA UB Kurniawan Puji Wicaksono yang terlibat langsung sebagai pelari. Menurutnya, lari ini merupakan gambaran dari pentingnya kerja keras untuk menjadi besar. 25 orang pelari dari Universitas Brawijaya dengan berbagai komponen, ada dari mahasiswa, ada dari alumni, ada dari tendik, ada dari dosen. Semuanya akan mencoba melakukan Napaktilas yang kedua, dimulai awal tahun yang lalu, sekarang yang kedua, untuk Napaktilas perjuangan kebrawijayaan dari Pendopo Agung Trowulan sampai Universitas Brawijaya. Menurut Bapak, apa makna lari Napaktilas ini, Pak? Adalah memaknai perjuangan bahwa kemajuan itu hanya bisa dicapai lewat perjuangan dan kerja keras. Kesiapan pelari dalam Napaktilas Raden Wijaya tahun 2024 diungkapkan oleh inisiator Lari Napaktilas Raden Wijaya, Profesor Sasmito Djati.
Guru besar MIPA UB ini mengungkapkan bahwa para pelari yang ikut dalam napak tilas merupakan alumni dari IMAPLA dan Tapak Suci melalui wadah Brawijaya Runners yang sudah memiliki jam terbang. Secara rutin mereka sudah berlatih lari sehingga memiliki kesiapan untuk menjalani napak tilas Raden Wijaya. Persiapan dari atlet ya, dari atletnya insya Allah kami ini semuanya adalah aktivis Bravo Runner. Jadi Bravo Runner itu kebanyakan mantan aktivis Impala, terus juga beberapa atlet pencak silat, dalam hal ini Tapak Suci, yang secara rutin memang kami berlari minimal seminggu sekali. Itu jadi dari persiapan atletnya. Jadi mereka sudah siap untuk berlari ya. Cuman memang larinya ini tidak sederhana ya, karena jalurnya 72 km dan ketinggian di atas permukaan laut itu 1.700 di atas permukaan laut, sehingga memang perlu ketahanan fisik. Para pelari yang terlibat berjumlah 25 orang menempuh jarak 70 km dari pendopo Raden Wijaya melalui Cangar dan finish di Universitas Brawijaya pada Jumat, tanggal 5 Januari 2024. Tahun baru 2024 telah tiba. Banyak orang menetapkan niatan atau resolusinya untuk tahun mendatang. Biasanya seputar memperbaiki kesehatan. Try to be more healthy, cut back on my drinking and cigar smoking, try to save up on some money and overall try to live a better life. Sebagian lain tak bergantung pada resolusi tahun baru. When I would start it on a certain day, then it felt like it was a task and you had to do it. But if you just try and live your life that way every day and give yourself a break now and then, you don't have to do it every day. So I found that I stick to those things longer than if I try and make a resolution. Pada saat yang sama, temuan ilmuwan dari Institut Olahraga, Kebugaran dan Kesehatan di University College London menemukan olahraga singkat saja secara rutin membawa dampak kesehatan positif. You get more benefit from replacing 10 minutes of sitting or 10 minutes of standing. And always we found that sitting or laying, so sedentary behaviors, were the worst for you. So things like watching TV, even sitting in a car, commuting, laying down on the sofa, scrolling on your phone, that type of thing. Lalu kegiatan di sekitar rumah bisa membantu menjaga kesehatan fisik. Like for example, when you go grocery shopping, you're going to lift 2 bags and walk into your house with them. That is incredibly useful for maintaining your muscle strength. Also picking up cans and putting them in the fridge or on shelves, that's also useful. So just try to get activities in every day. Selain itu, tak perlu peralatan canggih untuk bisa menjaga kesehatan. It doesn't need to be something difficult. It's things like press-ups. If doing one on the floor is difficult, we could do it against a wall or a kitchen counter. So what I mean by that is something that looks like this. Sementara bentuk gerak fisik yang dipilih tak harus yang intens seperti berlari. This isn't running for everyone. This could be brisk walking. So brisk walking is a great way to raise your heart rate. So get outside, go out for a walk for 20, 30, 40 minutes if you can. And the more exercise you do, the more fast-paced walking, the better your heart will start to work. So actually, you can think about this like doing a bicep curl for your heart. So the more that you're putting strain on your heart, asking it to work hard to pump blood to your muscles, the more efficient it's going to become. Keinginan mengurangi berat badan atau lebih langsing biasanya melandasi resolusi tahun baru untuk lebih sering berolahraga memasuki tahun baru. Tapi lebih penting lagi, menurut peneliti dari University College London, adalah bagaimana mencegah penyakit kardiovaskuler. Dan temuan mereka menunjukkan olahraga beberapa menit saja dilakukan secara rutin lebih bermanfaat daripada tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.